Saudara, detik-detik penculikan kepala cabang Bank BUMN di area parkir pusat perbelanjaan terekam kamera pemantau. Korban diculik pelaku pada Rabu sore. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk ke mobil berwarna putih oleh dua pelaku. Kemudian mobil langsung meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Usai diculik, jenazah kepala cabang Bank BUMN ditemukan warga di Kampung Karangsambung, Serang Baru, Bekasi pada Kamis pagi. Jenazah ditemukan di sebuah lahan terbuka dalam kondisi terikat dan tidak lagi bernyawa. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk otopsi. Kamis pagi, warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria dalam kondisi mulut terlakban dan kaki terikat. Petugas Polsek Serang Baru yang langsung melakukan olah TKP mendapati korban juga mengalami luka memar. Belakangan diketahui korban merupakan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang Bank BUMN yang sehari sebelumnya sempat diculik oleh 4 orang saat di parkiran toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV tampak kawanan penculik ini sengaja memarkir mobil minibus putih mereka di dekat mobil korban. Secara paksa, Ilham lalu dibawa masuk ke dalam mobil yang segera meninggalkan area parkir. Kami kutip dari Kompas.com, Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi menyebut telah menangkap keempat pelaku. 3 orang ditangkap di Jakarta, 1 pelaku lainnya ditangkap saat hendak kabur ke Nusa Tenggara Timur. Polisi menyebut masih ada pelaku lain yang dikejar. Pihak keluarga yang mendapatkan kabar penemuan jenazah langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak menyangka jika korban tewas dibunuh lantaran kepribadian korban dikenal baik oleh rekan-rekannya. Ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya dengan yang setimpal. Pihak keluarga berharap seluruh pelaku yang terlibat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkap soal penangkapan pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dan Andika Ahadiat. Selamat malam, Jonah. Jadi masih ada berapa pelaku, Jonah, yang diburu oleh polisi informasinya? Ibrahim, saat ini memang dari pihak polisian masih memburu adanya pelaku di luar dari 4 orang yang sudah berhasil ditangkap, di mana 4 orang tersebut 3 berhasil ditangkap di Jakarta, sedangkan satunya lagi ketika hendak mendarat di bandara di NTT. Jadi kejadian ini memang bagaikan teka-teki, ini harus segera dibongkar dan dicari tahu, tidak hanya motif ataupun tidak hanya mungkin bagaimana kronologinya, tapi juga mencari tahu siapa lagi pelaku yang lain ataupun otak pelaku. Kalau kita lihat dari kronologi atau kejadiannya, ini memang cukup unik, di mana barang bukti yang bisa dilihat adalah dari CCTV, di mana terlihat dari CCTV tersebut ketika si kepala cabang ini keluar dari mobil, langsung disergap dan langsung dimasukkan ke mobil, dan mobil tersebut langsung berjalan. Memang ada 1 orang lagi yang melihat, tapi memang kalau kita lihat cukup terkaget-kaget atau mungkin cukup sulit untuk bisa menangkap atau merefleksikan apa yang terjadi
terjadi pada saat itu. Itulah sebabnya dari pihak polisian saat ini masih berusaha untuk membongkar atau mencari tahu apakah ada motif lain. Apakah ini mungkin ada pihak yang tidak suka atau mungkin ada pihak lain yang mungkin merasa tersaing atau sepertinya ini masih dipelajari oleh pihak polisian. Kami pun sudah berusaha untuk menginformasi ke pihak polisian apakah ada motif lain, misalkan motif asmara atau motif apapun. Dari pihak polisian meminta kami untuk bersabar dikarenakan memang masih dilakukan pendalaman tidak hanya kepada 4 orang yang akhir berhasil ditangkap, tapi juga pihak polisian masih memburu 1 orang lagi. Apakah nanti ada pendalaman lebih lagi atau mungkin hal lain, ini nanti akan disampaikan oleh kepolisian. Yang pasti kasusnya akhirnya menjadi atensi masyarakat, apalagi kalau kita lihat kasus penculikan seperti ini, apalagi sampai meninggal, tentu saja menjadi tanda tanya. Apakah ada dendam atau hal lainnya, ini masih dilakukan lama. Bahkan direktur utama dari salah satu bank BUMN, di mana adalah atasan dari kepala cabang tersebut, bahkan juga ingin meminta kepada pihak polisian agar terus melakukan penyelidikan untuk bisa mencari tahu apa motif sebenarnya terkait adanya penculikan yang akhirnya berlanjut dengan adanya kasus pembunuhan ini. Baik. Jonas, singkat saja, apakah ada barang milik korban, barang berharga korban yang hilang saat penculikan? Ya, terkait dengan adanya barang-barang berharga milik korban ini, memang ini sekarang masih juga dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian. Tentu saja dari pihak kepolisian juga masih terus mencari apakah mungkin ada barang bukti seperti handphone atau laptop yang akhirnya bisa dipelajari untuk bisa dilihat, di mana ini saja menjadi salah satu cara untuk melihat adakah motif-motif lain yang akan bisa atau bisa dipelajari dari kasus ini. Yang pasti kasus ini menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk bisa melihat apakah ada hal-hal lain, apakah pembunuhan ini memang sudah dirancang jauh-jauh hari atau memang ada motif-motif lain yang tersembunyi. Ini memang harus lebih hati-hati dari pihak kepolisian dikarenakan dari CCTV yang terlihat dari penculikan yang ada itu memang harus lebih dalam. Baik. Terima kasih Jonah Hamonangan dan juga Andika Hadiat untuk laporannya. Informasi berikutnya, Saudara.